Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Eko Isnen, NIM 211105020044, kelas Ekonomi Syariah 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Grek dari negara Yunani, oikosnomos, yang artinya tata laksana rumah tangga. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Ekonomi makro membahas permasalahan kebijakan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional. Sedangkan definisi ilmu ekonomi makro menurut Islam, atau yang kita sebut ekonomi makro Islam, adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sekarang kita membahas tentang sekilas sejarah ekonomi. Tahun 1776, abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith, yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930, abad ke-20, melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes, dengan bukunya yang terkenal General Theory of Employment, Interest and Money, yang menjadi perkembangan teori ekonomi makro. Perkembangan keadaan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alat-alat yang sudah dikembangkan oleh klasik. Dan Keynes seperti stagnasi, ketidakpastian masa depan, dinamika ekonomi, dan lain-lain, sehingga muncul paham baru, yaitu post-Keynesian economic, kelompok monetaristis rasional expansion supply side economic. Sekarang kita membahas tentang perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Perbedaan dari prinsip. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal oriented disiplin. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal oriented disiplin lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Perbedaan dari tujuan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional. Dari segi tujuannya, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan sifatnya keduniawian. Sekarang kita membahas masalah-masalah dalam ekonomi makro. Masalah-masalah dalam ekonomi makro itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu. Dari permasalahan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi terganggu, yang merasakan dampak adalah kalangan bisnis, pengusaha, dan produksi. Misalnya pabrik besar dan perusahaan maupun usaha bisnis lainnya. Tidak dapat dipungkiri jika perusahaan mengalami kesulitan sampai terjadi kebangkrutan. Dampak paling luas
akan merambah ke pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan sektor perekonomian yang lain. Contoh, kasus yang hangat kita rasakan saat ini, kasus masker akibat pandemi corona karena virus COVID-19, harga semakin melambung tinggi. Yang kedua, masalah ekonomi tentang tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ekonomi makro yang tidak dapat dihindari, semakin banyak pengangguran. Ini diakibatkan oleh perusahaan yang tidak mampu bersaing dan bertahan akibat akhirnya bangkrut maupun tidak mau harus melakukan PHK karyawan demi bisa berdiri. Harusnya merekrut karyawan baru justru menambah angka pengangguran. Padahal satu perusahaan anggap saja bisa mempekerjakan 35 karyawan. Jika dikalikan 10, perusahaan sudah berapa karyawan yang diserap. Sedangkan jika 10 perusahaan hanya tersisa 5 perusahaan yang bertahan, sisanya bangkrut, maka akan menyumbang 175 karyawan yang menganggur. Masalah ekonomi yang ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Seperti yang kamu tahu bahwa Indonesia memiliki permasalahan ekonomi makro. Salah satunya bentuk utang ke luar negeri. Nah, ketika terjadi permasalahan ekonomi makro, maka bisa menimbulkan krisis nilai tukar di mana devisa negara akan mendapatkan dampak terburuk. Devisa negara salah satu sektor yang akan mendapatkan dampak terburuknya. Selain itu juga, dampak ini juga akan dirasakan oleh investor maupun perusahaan yang memiliki kerjasama luar negeri atau menjalankan kerjasama ekspor impor penjualan. Tentu saja mereka akan mengalami masalah yang sangat serius. Masalah ekonomi yang keempat yaitu terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi tinggi akan berpengaruh pada tingginya utang luar negeri yang mempengaruhi dunia perbankan di Indonesia. Bentuk kesulitan yang paling terasa masalah likuiditas, akibatnya terjadi kemacetan di sektor usaha akibat terlalu besar beban utang negara. Masalah ekonomi yang kelima yaitu kekalahan daya saing. Dampak yang berpengaruh akan mengalami kekalahan daya saing. Tentu saja konteks daya saing dalam hal ini adalah daya saing melawan perusahaan besar yang memiliki power besar, sehingga pasaran secara nasional pun menjadi lesu dan terkesan lambat. Masalah ini akan semakin parah jika masyarakat memiliki kebiasaan dan rasa bangga memiliki akan produk-produk dari luar. Tentu saja ini akan memperlancar arus ekonomi mereka dan mematikan perputaran ekonomi di dalam negeri. Bukan malah justru sebaliknya, tetapi menjadi produk luar dalam kondisi susah. Saat masyarakat membeli produk luar, itu sama artinya membantu dalam memperlambat perputaran perekonomian dan melemahkan ekonomi di dalam negeri. Dari beberapa permasalahan ekonomi makro di atas, tentu saja kita menjadi lebih paham sekaligus memahami perekonomian luar negeri mampu mempengaruhi perekonomian lokal. Belum lagi ditambah dengan permasalahan yang sifatnya sangat kompleks dan luas, tidak hanya bisa diselesaikan oleh 1-2 orang tetapi oleh banyak pihak. Mungkin sampai sini pembahasan saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.